Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatun Niswa dari BKM 5D akan menjelaskan tutorial rumah belajar. Yang pertama, kita buka dulu Chrome. Kemudian kita ketik rumah belajar atau bisa langsung mengunjungi alamatnya. Kita klik portal rumah belajar. Nah, kalau sudah masuk dalam portal, kita bisa login untuk membuat akun. Terlebih dahulu, kita buat akun. Nah, di sini ada 3, yaitu ada untuk umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Kita pakai yang sebagai guru. Kita isi identitas yang dibutuhkan seperti NUPTK jika guru. Kita isi NUPTK-nya, kemudian kita cari, secara otomatis nama akan keluar sesuai dengan NUPTK. Kemudian masukkan URL atau alamat email kita. Nah, kalau sudah, kita bisa mengetik sandinya di kata sandi. Kemudian kita bisa konfirmasi kata sandi yang di atas. Oke, tekan I'm not a robot, kemudian daftar. Nah, seperti ini tandanya kita sudah bergabung dalam rumah belajar. Langsung menuju ke sumber belajar yang terdiri dari beberapa konten dan beberapa jenjang sekolah. Kemudian kita lanjut ke sebagai murid. Kita isi NIS-nya. Kemudian kita cari, maka akan muncul nama sesuai dengan NIS-nya. Lalu kita masukkan email, sama seperti tadi, kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Kemudian I'm not a robot. Kemudian kita kalau sudah mendapat akses dari I'm not a robot, nah kita langsung lanjut ke daftar. Nah, ini kita sudah bergabung sebagai anggota rumah belajar. Tadi tandanya sudah ada save. Kemudian kita juga lihat konten belajar, ada jenjangnya juga. Nah, ini ada banyak konten belajar yang disediakan oleh fitur ini, fitur sumber belajar. Kemudian kita bisa lanjut ke fitur bank soal. Bank soal di sini disediakan dari jenjang SD sampai kejuruan bahkan sekolah luar biasa. Kita coba untuk kelas dasar kelas 1. Nah, kita akan mencoba. Di sini banyak nama evaluasi dan durasi, kemudian siapa yang membuat. Kita akan coba salah satu, yaitu penjumlahan. Nah, itu ada nomor dan durasi. Apabila hijau berarti sudah dijawab, kalau putih masih belum.
Oke, nah itu bisa dilihat nilai dan itunya. Laboratorium maya kita bisa coba di sini, bisa menggunakan laboratorium secara online untuk mengetahui teori dan prakteknya. Nah, terdapat pengukuran daya percepatan gravitasi, daya hantar larutan, dan lain sebagainya. Di sini tidak dibatasi oleh jenjang, berarti tidak semua jenjang ya campur. Oke, kita coba salah satu. Nah, di sini bisa dilihat terdapat tujuan percobaan, gravitasi, kemudian kita lanjutkan percobaan sekarang. Nah, kita lihat banyak keterangan atau penjelasan tentang percobaan yang akan dilakukan atau materi pelajaran tentang gravitasi. Nah, ini untuk percobaannya. Bisa simpan data, ulangi, atau jarak riset ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, kita selanjutnya akan menuju ke fitur kelas maya. Nah, kelas maya ini harus daftar terlebih dahulu melalui penyelenggara atau sekolah lembaga, jadi tidak semua orang bisa membuat kelas maya. Kita akan lihat contoh yang ada di bawah. Kita ambil contoh dari kelas 5 SD terbuka semua sekolah. Nah, bisa dilihat terdapat beberapa kegiatan pembelajaran. Kita akan coba lihat dari kegiatan pembelajaran 1 atau kegiatan belajar ke 1. Nah, ini kita sudah lihat terdapat absensi dengan tekan absen di sini. Terus terdapat ayo ikut kuis, testing dan testing dong. Nah, itu ada materi berupa video pelajaran. Nah, ini juga melalui aplikasi YouTube. Kemudian juga ada presentasi Google Slide di kelas maya. Nah, ini untuk absensi yang tadi telah dipencet, maka kita bisa mengisi semua kolomnya untuk absensi. Oke, kita kembali. Nah, itu ya. Bisa dilihat banyak fitur. Ini bisa dilakukan untuk guru dan siswa. Bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Akan tapi syaratnya sekolahnya harus terdaftar di rumah belajar. Nah, terdapat games juga. Nah, agar bisa mengakses atau membuat kelas maya, maka kita harus daftar sebagai penyelenggara. Apabila kita tidak daftar sebagai penyelenggara, maka kita tidak bisa menggunakan kelas maya meskipun untuk guru atau siswa. Kita lanjut ke buku sekolah elektronik. Nah, di sini terdapat beberapa jenjang dari SD sampai dari PAUD sampai SMK ya.
Ini menyediakan buku pelajaran secara digital atau elektronik yang bisa diakses melalui fitur buku sekolah elektronik yang ada di rumah belajar. Fitur ini menyediakan banyak buku elektronik karena rumah belajar bekerja sama dengan pusat perbukuan. Jadi siswa bisa membuka atau mempelajari atau mendownload bisa. Kita coba. Nah, di situ ada keterangan disukai, terus unduh, dibaca secara online atau dibagikan. Itu bisa digunakan. Nah, kita tunggu. Nah, ini untuk penampilan buku dari sumber buku. Nah, ini bisa dilihat, bisa dibaca secara online. Kemudian kita lanjut ke wahana jelajah angkasa. Ini merupakan fitur mendukung dalam rumah belajar yang berisi seperti perumpamaan teleskop, karena di sini memunculkan gambar nyata luar angkasa. Jadi anak-anak bisa mengerti tentang angkasa yang ada di luar. Nah, itu merupakan garis-garis, bisa dilihat. Nah, kita akan perjelas lagi isinya. Nah, dalam fitur ini memakai bahasa Inggris sebagai bahasa dalam fitur ini. Oke, bisa dilihat di sini terdapat penjelasan tentang luar angkasa lengkap dengan gambar dan yang sangat nyata. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur pengembangan keprofesian belajar. Kita bisa lanjutkan. Simpatik TIK ini digunakan untuk para pendidik dalam mengembangkan kompetensi atau mengevaluasi pembelajaran. Ini ada beberapa langkah, mulai dari registrasi, login, sama daftar pelatihan sampai tunggu konfirmasi. Nah, di sini terdapat beberapa pengumuman kelulusan peserta didik level 1 tahun 2020 sampai level selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, peserta lulus level tahun ini, nah, terdapat gelombang 1 sampai terakhir. Kemudian kita lanjut ke karya bahasa dan sastra. Di sini terdapat beberapa karya sastra yang terdiri dari bahasa dan beberapa sastra yang berupa buku yang dikemas secara digital. Nah, ini kita bisa lihat konten bahasa dan sastra secara online atau bisa dengan mengunduhnya. Nah, kita bisa membuka secara online. Nah,